Salam guru hebat Indonesia. Saya Mukhtar Sangaji, salah seorang pendidik di SMA Negeri 4, Kelamono, Kabupaten Sorong, di provinsi termuda yang ke-38, Provinsi Papua Barat Daya. Mendidik dan mengajar saya jalani sejak di bangku kuliah, semester 3, sebagai guru tenaga honorer. Pengabdian sebagai pendidik di daerah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal, dari awal pengangkatan calon pegawai negeri sipil, jadi PNS, sampai saat ini saya lalui sudah 14 tahun. Waktu memang berjalan cukup cepat, tantangan-tantangan juga datang silih berganti. Jarak dari rumah ke sekolah kurang lebih 43 km selama 14 tahun cukup membawa pengalaman. Tapi saya sadari umur ini tak muda lagi, fisik pun tak semuda dulu. Tapi karena panggilan jiwa, ini saya jalani dengan tetap semangat. Semangat membangun generasi muda, generasi emas Indonesia. Saya pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Peserta didik umumnya di sekolah saya tidak banyak. Terkadang hanya 1 orang, 2 orang, 4 orang, dan tidak lebih dari 10 orang per kelas. Namun saya selalu berpikir, bagaimana caranya, walaupun peserta didik yang hanya sedikit, tetapi kegiatan proses belajar mengajar dapat selalu aktif, khususnya keaktifan peserta didik. Metode pembelajaran yang saya lakukan beragam, di antaranya card match, blended learning, disesuaikan dengan karakter peserta didik. Ada yang berdiskusi dan ada yang melihat kartu. Metode card match juga saya lakukan dengan cara tanya jawab. 1 orang siswa yang memegang kartu dan yang lainnya mengambil kartu tersebut. Kemudian siswa pasangan yang lain menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Apabila pasangan yang menjawab belum benar, maka dia mengambil kartunya lagi sampai jawaban itu benar. Hal ini dilakukan secara bergantian sehingga siswa dapat mengetahui mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah, dan itu dilakukan oleh peserta didik. Selain itu, saya juga menggunakan metode mind mapping. Peserta didik dibentuk menjadi sebuah kelompok dan beberapa kelompok dilatih membuat konsep materi dan submateri yang akan menjadi bahan presentasi di waktu yang lain dengan menggunakan model pembelajaran marketplace activity. Model pembelajaran ini adalah berupa kegiatan pasar, di mana peserta didik melakukan aktivitas jual beli informasi. Terdapat kelompok peserta didik pemilik informasi untuk dijual kepada kelompok yang lain, dan kelompok yang lain membeli informasi. Model pembelajaran ini cukup baik dan menyenangkan karena melibatkan visualisasi, auditori, dan kinestetik peserta didik, sehingga semua tipe karakter peserta didik ada dalam model pembelajaran ini. Artinya, semua terlibat, semua aktif menyenangkan karena sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong dijelaskan macam-macam zakat? Zakat ada 2, yaitu zakat harta utama dan zakat fitrah. Sebutkan zakat harta atau mal. Pembelajaran
di luar ruangan kelas. Metode audio visual. Metode demonstrasi. Peserta didik dilatih tidak hanya memiliki kompetensi intelektual semata, tetapi juga mempunyai kecakapan sosial, mampu melakukan praktik baik dalam kehidupan nyata, berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Peserta didik dilatih dalam kepekaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilatih dengan cara aksi sosial terkhusus dalam lingkungan terdekat di sekolah. Di samping itu, saya juga melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat dalam wadah komunitas MGMP. Kami berkolaborasi dan saling menguatkan tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka, baik dilaksanakan melalui pertemuan langsung maupun secara daring. Saya juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di daerah yang lain melalui metode daring. Mendidik dan mengajar adalah panggilan jiwa. Mendidik dan mengajar bukan hanya membangun seseorang, tapi membangun sebuah generasi dan generasi setelahnya selama berlangsungnya kehidupan di alam ini. Saya Mukhtar Sangaji.